Hai nakama, yuk mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Cerita bagaimana bangsa Otsutsuki yang berhubungan tak hanya universe-nya sendiri itu, mereka itu menjadi bangsa yang secara turun-temurun sampai terciptanya dunia shinobi loh. Jika tak ada Otsutsuki maka tak ada era para ninja. Dan Kaguya memainkan perannya di saat itu untuk memulai menjaga pohon dewa, berevolusi hingga menanti para Otsutsuki yang akan menjemputnya. Ternyata selama ini Kaguya itu menyembunyikan misteri lain. Jika kedatangannya itu harusnya bersama Ishiki kan, tetapi dia entah gimana caranya mengalahkan Ishiki dan turun ke bumi seorang diri. Sekarang tambah menarik lagi karena peran Shibai dan pohon dewa dihubung-hubungkan dengan sang dewi kelinci itu. Nah sekarang what if, bagaimana jika ada hubungan antara Kaguya dan juga Shibai selama ini? Keduanya bisa kembali di era Boruto dan mengungkapkan kebenaran semua hal itu. Well, itu akan sangat menarik sih. By the way sob, karena ini berkelanjutan biar nggak miss ya, tonton dulu video kita sebelumnya yang ini ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Wait nakama, info penting nih. Sebelum masuk pembahasan, kita harapkan kalian subscribe dua channel terbaru kita, Saga to Blue Vortex dan juga Joy Boy The Library of Nika. Untuk channel Saga to Blue Vortex, kita akan buat pembahasan per episode fanfiction Boruto nih, dan akan adaptif juga serta konsisten upload di sana. Sementara untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus yang up to date ngebahas tentang perkembangan Nika yang menggelora itu. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe keduanya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sanggi udah basah. Yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Nah kita sama-sama melihat ya bagaimana peran antara Kaguya di dunia shinobi pertama beserta pohon dewa yang awalnya turun ke bumi sebagai sebuah meteor itu pada akhirnya membuat tanda tanya besar selepas semua ini dibongkar di era To Blue Vortex. Jika dulunya Kaguya melakukan sesuatu terhadap pasangannya Ishiki, entah karena kesal atau jengkel, dia awalnya ingin dijadikan tumbal dari pohon dewa. Kaguya manipulasi Ishiki dan akhirnya meledakkannya. Tetapi bagaimana jika hubungannya Kaguya yang kurang baik kala itu sebenarnya disebabkan karena dia sudah tahu sejak awal jika di bumi sendiri ada sosok Otsutsuki sebelum dirinya tetapi berhubungan dengan dirinya sendiri. Namanya adalah Shibai. Itulah kenapa dia ingin menjaga pohon dewa tersebut seorang diri. Ketika dia datang ke bumi, Kaguya sudah melihat pohon itu tumbuh sangat besar. Nah setelah Kaguya makan buah dari pohon tersebut, kekuatan yang didapatinya luar biasa masif, makanya dia dikenal sebagai sang dewi kelinci. Lalu dimulailah para keturunan Kaguya di bumi hingga membuat dunia shinobi awal kala itu. Pertanyaannya, apakah sebenarnya ketika memakan pohon dewa yang dijaga dan dimakan Kaguya tersebut ada manifestasi Shibai pada kekuatan Kaguya sendiri? Itulah kenapa ketika para putra yang lahir kekuatan itu turun dan terbagi pada para keturunannya. Dan saat insiden putranya malah melawannya, Kaguya yang sempat disegel itu mendadak bangkit kembali dan ingin mendapati kekuatannya kembali. Who knows? Informasi masa depan yang menarik terkait Kaguya sendiri sebenarnya di masa itu ketika dia memakan pohon dewa Shibai yang tersisa di bumi, Kaguya membuat bala tentaranya tersendiri kan. Itu adalah para Zetsu untuk melawan para Otsutsuki yang ingin menjemputnya di masa depan. Di kisah shinobi masa lalu kita melihat bahwa Zetsu yang sempat menjadi bala tentara Madara itu memang dibuat dari bentuk energi yang didorong dari Yin dan juga Yang. Itulah kenapa mereka memungkinkan menghasilkan sesuatu, bahkan reinkarnasi kembali kan. Contoh nyata ketika salah satu Zetsu menyentuh Naruto dalam pelepasan energi kala itu, dia akan menjadi pohon dan menandakan dari Zetsu bisa merilis sebuah energi kehidupan. Jika Zetsu hitam kala itu adalah kehendak Kaguya yang juga mewarisi spiritualnya, inilah kenapa dia memiliki Yin Chakra. Kemudian ada White Zetsu yang berasal dari orang-orang yang dikorbankan Kaguya kepada pohon dewa kan. Mereka kehilangan seluruh energi hidup mereka, baik Chakra Yin maupun Chakra Yang, hingga hanya tersisa tubuh putih. Karena setiap materi fisik membutuhkan setidaknya beberapa energi untuk eksis kan. Apa yang tersisa harus menjadi Chakra murni yang merupakan Chakra Yang.
Nah, jika Kaguya ini bisa bangkit karena Madara berhasil melakukan Mugen Tsukuyomi, dimana sebelumnya prasasti Aksara Uchiha itu adalah diubah Zetsu hitam karena dia juga berumur lebih lama dari Madara. Nah, setelah kehendak Kaguya itu menjeratnya, akhirnya Madara kalah dan lewat Madara lah Kaguya Otsutsuki dibangkitkan. Nah, hal seperti itu Jubi dan apa yang dibuat oleh Code kemarin adalah sebuah kewaspadaan bagi dunia shinobi sendiri. Jika Shibai memang dapat memanifestasikan kehendaknya sendiri, akan sangat gawat jika dia kembali seperti apa yang dilakukan oleh Kaguya itu. Nah, ini kalau kita ngomongin rasional aja ya, rasanya agak aneh jika Shibai itu hanya dibicarakan seperti folklore tanpa dia tampil secara fisik lagi. Jika dia hidup kembali dan muncul di kisah Boruto ini, kedepannya semuanya akan jadi rumit dan sangatlah kompleks. Tapi hal itu mungkin aja terjadi karena salah satu hipotesa kita kemarin soal manifestasi kekuatan Shibai yang ada pada manusia di bumi itu juga masih ada di sana kan, ya Jogan yang dimiliki oleh Boruto. Nah, dengan kehadiran Shibai maka Master of Puppet itu sebenarnya bukan berhenti pada Kaguya kan, tetapi masih berlanjut pada Shibai. Akatsuki kala itu dikontrol Nagato, Nagato dikontrol Obito, Obito dikontrol Madara, Madara dikontrol oleh Zetsu hitam yang menjadi kehendak Kaguya. Tetapi Kaguya mungkin juga belum terlalu paham jika di bumi dahulu ada manifestasi Shibai sebelum dirinya. Dan dengan apa yang dilakukan Code mewujudkan TK Otsutsuki-nya itu, mungkin aja itu hanya untuk manipulasi seperti Zetsu hitam pada prasasti Uchiha kala itu kan, pada akhirnya demi membangkitkan monster yang sebenarnya. Dan di Jabu Kaguya mungkin akan berulang lagi pada Kami no Shibai. Nah, sekarang tambah lebih relevan lagi nih informasi mengenai Shibai dan juga Kaguya sendiri kan. Ingat ya bahwa para ego Jubi sekarang yang ada ini adalah manifestasi dari Shibai Otsutsuki. Karena Code bermain di sana dan mereka menambahkan Shinjutsu yang bertemu dengan monster Jubi ekor 10. Terciptalah para Sumeyaka yang juga berevolusi menjadi akar pohon dewa dan berevolusi lagi menjadi sosok yang kita kenal, salah satunya adalah Jura. Mereka sekarang sudah berada di desa Konoha sendiri untuk mencari Naruto loh, tapi mereka malah mendapati cakra yang bersumber pada perwujudan Kaguya Otsutsuki, Himawari. Nah, bukannya itu malah unik sob, jika Shibai sendiri manifestasinya ada para ego Jubi yang sekarang ini, manifestasi dari inkarnasi Kaguya ada pada keturunan Naruto, salah satunya adalah Himawari Otsutsuki. Bukan itu malah menarik untuk kedepannya nanti. Apakah di masa depan ini nanti di fase 2 Blue Vortex, entah itu Kaguya maupun Shibai, mereka akan ditampilkan lebih lanjut lagi? Apakah mereka akan bisa melakukan inkarnasi maupun reinkarnasi kepada para manifestasinya sendiri? Menarik untuk kita nantikan selengkapnya. So, gimana menurut kalian sendiri? Bukankah mengesankan kisah Boruto sekarang ini? Jadi cukup dulu ya pembahasan kita kali ini mengenai Boruto 2 Blue Vortex. Bagaimana jika ada hubungan antara Kaguya dan juga Shibai selama ini? Keduanya bisa kembali di era Boruto dan mengungkapkan kebenaran sesungguhnya mengenai Otsutsuki dan universe mereka sendiri. Kita lanjutkan next time ya. Jika yang ditanyakan silahkan nih, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.